Ucapannya Farazdak. Farazdak itu seorang penyair kaliber, penyair nomor 1 di negeri Arab pada masa tabi'in. Masa sesudah masanya sahabat, enggak menangin Nabi Muhammad, enggak dapetin masa hidupnya Nabi. Dia hidup di masanya para sahabat sebagai seorang tabi'in. Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin itu anaknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Sayyidina Husain ini teman-teman, ibadahnya tiap malam 1000 rakaat. 1000 rakaat. Bayang gak sih? Ibadah malamnya 1000 rakaat. Bersama dengan itu hatinya merunduk sampai kayak yang kalau orang sebut-sebut neraka gitu, kayak yang saya tuh gitu. 1000 rakaat loh ini. Kita jangan kata 1000 rakaat. Baru 2 rakaat gitu kan, di waktu malam bisa tahajud, 3 rakaat witir gitu. Udah berasanya kalau hadir di majelis tuh pantesnya duduk paling depan. Kalau perlu sebelahan ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Ini ada orang sholatnya tiap malam 1000 rakaat. Kalau disebut tentang neraka kayak ngerasa yang paling pantas buat masuk neraka. Hati luar biasa bener kalau bercahaya. Saudaraku sekalian saya muliakan, satu hari beliau lagi mengerjakan ibadah haji. Di tahun yang sama khalifah, pemimpin. Di zaman tersebut kayak presiden di zaman itu yang membawahi seluruh khilafah Islamiyah. Bukan hanya di Saudi Arabia, bukan, tapi Mesir masuk, Yaman masuk. Itu ya, semua negara-negara Arab nih di bawah kepemimpinan dia ini nih. Khalifahnya nih, presidennya nih. Itu teman-teman lagi melaksanakan ibadah haji juga. Tapi emang zaman itu tuh masih banyak yang soleh ya. Presiden haji itu nggak pakai dihalau orang, nggak pakai nih khalifahnya mau tawaf, kosongkan Ka'bah gitu, nggak ada. Nggak pakai tuh kayak gitu. Atau misalnya Ka'bahnya di area sekitarnya dia dipakein pengawalan, nggak bisa ada orang ngedesek-desekin gitu, enggak. Zaman itu tuh enggak, khalifah ya udah gitu. Ikutan haji barengan orang, ikutan tawaf barengan orang, tapi memang ada orang-orang di sekelilingnya juga gitu. Ada beberapa sukanya. Abis dia tawaf pengen cium Hajar Aswad nggak bisa-bisa. Khalifah loh ini. Ya kan? Sekarang nih kadang-kadang orang pengen cium Hajar Aswad susah-susah, dia manggil joki. Tahu nggak sekarang ada joki Hajar Aswad? Udah berapa tahun sih itu? Ya Allah, ya Allah. Saya pernah ditawarin juga gitu. Mau cium Hajar Aswad 300 real. Iya. 300 real. Cium Hajar Aswad. Gak tahu, pokoknya dia akan sikut sana, sikut sini gitu ya, sampai bisa bikin kita bisa cium Hajar Aswad gitu kali ceritanya. Saya juga nggak tahu, emang nggak pernah nyoba juga pakai joki. Itu teman-teman sekalian, khalifah mau nyium Hajar Aswad rame banget, penuh banget, dia nggak bisa tuh. Di saat lagi kayak begitu, tiba-tiba dari arah masjid mau menuju ke Ka'bah datang Ali Zainal Abidin. Ini urusannya pengawalan langit. Nah, ini lain nih, kalau orang-orang pakai pengawalan langit, pakai jalur langit nih, kita nggak bisa ada yang nyaingin. Kalau udah orang sama Allah dikasih jalurnya jalur langit, dan nggak ada yang bisa ngalahin. Allah kalau udah mau naikin orang, nggak ada sesiapa pun bisa nurunin. Orang kalau udah lewat jalur langit dijatuhkan sama Allah, nggak ada yang bisa naikin. Urusan jalur langit memang udah nggak ada lawan. Saudaraku sekalian saya muliakan, nih hamba-hamba jalur langit Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Begitu dia masuk aja ke area Mataf, ke area pelataran Ka'bah, itu dari tempat dia berdiri langsung jalanannya sepi sampai ke Hajar Aswad. Langsung kayak langsung ada jalur, langsung bisa lihat Hajar Aswad. Kosong Hajar Aswadnya langsung. Orang-orang tuh kayak awas. Gitu. Khalifah lihat dong. Siapa nih? Kata Khalifah. Siapa ada orang yang dimuliain sampai segitunya sama orang? Siapa dia orangnya yang sampai membuat semua mata tertunduk, semua kepala patuh sama dia ini gitu. Dilihatin orangnya kayak biasa-biasa aja tampilannya, nggak pakai imamah gede-gede, jenggotnya nggak yang panjang kayak apaan gitu. Biasa tampilan-tampilan para habaib-habaib gitu tuh. Baju sederhana, segala sederhana gitu kan. Dia nanya sama orang-orang di samping-sampingnya, siapa dia? Kata Khalifah nih, ternyata orang-orang di sampingnya nih memang orang-orang yang biasa deket sama pejabat, yang kadang-kadang suka nggak mau kalau si pejabat ini ngerasa rendah hati, ada orang ngerasa minder, ada orang yang dimuliain lebih daripada dia gitu. Suka ada penyakitnya nih, penyakitnya orang yang deket sama orang besar. Dia nggak mau kalau orang besar itu jadi merasa rendah karena ada orang lain yang dibesarkan lebih daripada dia. Ini penyakitnya nih, penyakitnya orang deket sama pejabat gitu ya. Suka nutup-nutupin kritik-kritik dari rakyat yang gitu-gitulah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari penyakit-penyakit yang enggak benar. Dia bilang kayak gini, dia kenal. Cuma dia bilang, tahu tuh siapa sih tuh? Kayak nadanya tuh kayak yang songong amat siapa sih tuh? Gitu. Nadanya kayak yang siapa sih emang? Pura-pura enggak kenal. Pura-pura enggak kenal. Farozdak pas kebenaran banget ada di situ. Dia bilang, oh kamu nggak tahu siapa dia? Saya tahu. Hadzal ladzi ya'riful batha'a wat'atuhu wal urbu ya'rifuhu wal haramu. Ini adalah seseorang yang tanah mana yang nggak kenal sama dia. Tanah Mekah ini kenal kepadanya. Demikian pula orang Arab dan orang Ajam semua kenal padanya. Hadza ibnu Fatimah in kunta jahiluhu bijaddi anbiya Allahi qad khutimu. Ini adalah putranya Fatimah, putri Nabi Muhammad. Jika kamu nggak tahu, kakeknya lah, dengan kakeknya lah semua nabi-nabi dipungkasi. Diakhirinya nabi-nabi dengan kakeknya dia. Hadat taqiyun nakiyul alimul alamurut, tuh dibawa tuh syair, bait syair yang sangat panjang sekali. Salah satu dari pujiannya nih yang bikin saya ingat sama cerita ini. Maqala la qattu illa inda tasyahudihi laulat tasyahudu kanat la'uhu na'amu. Dia adalah seseorang yang gak pernah berkata tidak kecuali saat syahadatnya. Andai tidak karena syahadat, la-nya akan berubah juga menjadi na'am. Syahadat la ilaha illallah. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin, katanya Farozdak, adalah seseorang yang tidak pernah berkata tidak. Selalu iya aja. Satu-satunya tidaknya adalah di kalimat la ilaha illallah. Andai tidak karena syahadat, andai tidak karena tasyahud, syahadat, la-nya juga bakal berubah jadi na'am juga. Saya ketika baca ini saya pikir-pikirin, ya Allah, saya nih dalam hidup kebanyakan bilang enggak.
terhadap keputusan-keputusan Allah dalam hidup saya kayaknya kebanyakan bilang enggak. Kebanyakan protesnya daripada iyanya. Dikasih sehat panjang banget. Jarang-jarang bilang naam, naam, naam. Giliran dikasih sakit dikit langsung bilang kenapa ya? Iya, kamu juga ngelihat suami kayak yang, duh kok suami saya ini ya. Dikasih anak, kenapa ini anak saya begini? Kayak banyak enggaknya gitu. Kayak banyak protesnya gitu. Terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita tuh kayak kurang merunduk untuk bilang, iya ya Allah, makasih ya Allah, betul ya Allah, ini yang terbaik ya Allah, iya ya Allah. Orang-orang mulia saudariku sekalian, mereka tahu bagaimana menata rasa hingga mereka paham bagaimana mengolah kata. Mereka adalah orang-orang yang cahaya masuk dalam hati mereka, menerangi langkah kehidupan mereka sehingga selalu tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikatakan dalam segala keadaan. Kita harus belajar untuk itu. Naikin mutu kehidupan, naikin kualitas hidup dengan belajar untuk lebih benar dalam berbicara, lebih benar dalam menyampaikan segala sesuatu. Insya Allah. Nabi Muhammad selalu benar. Nah begitu karena tidak diikut sertakannya ego, hawa nafsu dalam setiap ucapan-ucapan beliau. Belajar lagi, insya Allah.